Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Amin dalam mengaji dan berbagi dalam kajian ilmu balaghah. Jadi kemarin kita sudah mengenal ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani kemarin kita sudah membagi, yaitu ada yang kalam khobar sama kalam insya. Nah, kalam insya ntar ada yang tolabi dan ada yang ghairu tolabi. Kemarin kita sudah membahas mengenai kalam insya yang tolabi, yaitu membahas mengenai amar, nahi, dan istifham. Nah, yang kali ini kita akan membahas yang tamani. Kemudian habis tamani ada nida. Jadi kalam insya yang tolabi itu ada 5, yaitu amar, nahi, istifham, tamani, dan yang terakhir yaitu nida. Jadi langsung saja yang pertama yaitu berupa yang ketiga ini dari kalam insya yang tolabi yaitu at-tamani. Tamani sendiri yaitu biasanya mempunyai arti yaitu at-tamani, itu berangan-angan. Yaitu fahuwa talabu syai'in mahbubin. Yaitu menghendaki sesuatu atau menginginkan, menuntut sesuatu mahbubin. Yang diinginkan. Jadi menuntut sesuatu yang mahbub, yang diinginkan. Saya lagi pengen ini. Nah, menuntut biar saya itu mendapatkan itu. Tapi di sini la yurja husuluhu. Ya, yang tidak mungkin keinginannya itu bisa tergapai, terwujud. Likaunihi mustahilan, karena harapan itu, karena sesuatu yang mahbub, syai'in mahbubnya itu sesuatu yang diinginkan itu mustahil untuk digapai, ya. Au ba'idal wuqu, atau tidak, meskipun misal berhasil tapi ba'idal wuqu, tidak tidak maksimal gitu. Nah, di sini seperti ucapan contohnya kaqaulihi ala laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal musyayyab. Ini terkenal banget ya kata-kata syair laitas syabab ya'udu yauman. Di sini artinya aduh, seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Nah, ini diucapkan oleh yang sudah orang sepuh ya, udah tua ya. Aduh, seandainya masa muda itu kembali sehari saja, akan faukhbirahu, saya akan kabarkan kepada dia, ya, bagaimana yang terjadi bima fa'alal musayyab, bagaimana yang terjadi ketika sudah tua. Di sini orang tua berharap agar kembali lagi menjadi muda sehari saja. Ya nggak mungkin. Ini tamani berangan-angan yang tidak mungkin untuk digapai, untuk bisa terwujud ya. Nah, ada contoh yang lain, ini ucapannya orang muksir ya. Orang muksir itu orang miskin ya. Nah, orang muksir, orang miskin, laitali alfa dinarin. Seandainya aku mempunyai uang 1000 dinar. Oh, ini ucapan orang miskin yang misal gak mau bekerja, misal dia aduh, seandainya saya punya uang 1000 dinar. Nah, ini ngayal ya. Kemudian wa idza kana al-amru mutawaqqil husul fa inna tarakkubahu yusamma tarajjian. Ya. Jadi ketika hal itu ada kemungkinan berhasil, maka itu disebut dengan taroji. Ya. Kalau misal di atas yaitu tamani itu sesuatu yang
mustahil untuk kita gapai. Tapi ada gitu loh. Ketika sesuatu itu mungkin untuk kita gapai dengan adanya usaha kerja keras, maka itu namanya taroji. Nah, dia biasanya kalau misal tamani itu dia menggunakan kata laita. Tapi kalau misal taroji, dia menggunakan kata la'alla. Nah, di sini wa yu'abbaru anhu bi'asa aw la'alla. Nah, ini jadi kalau misal sesuatu yang bisa kita harapkan akan terrealisanya, akan terwujudnya, maka dia menggunakan kata asa dan la'alla. Nah, di sini ada firman Allah, ya, la'allallahu yuhdisu ba'da dzalika amro, ya. Semoga Allah menjadikan setelahnya perkara lain yang menyenangkan, ya. Di sini barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru, ya. Mudah-mudahan aja gitu loh, setelah kejadian ini Allah memberikan sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah, kalau yang kayak gitu kan misal berarti ada kemungkinan gitu loh, Allah itu ya terus ngasih yang terbaik gitu. Itu wa asallahu, makanya kan banyak kan wa asallahu ayyakuna wa asallahu an takuna bi khair. Semoga Allah menjadikan kamu yang terbaik gitu kan. Asya la'alla. Nah, itu adat taroji, ya. Walid tamani arba'u adawat. Nah, di sini taman nih, yaitu berangan-angan itu, ntar dia ada 4 alat. Yang satu berupa yang asli, ya, yaitu lafadz laita, dan yang 3 ghairu asli, ya, tidak asal, ya. Nah, di sini ya yang asalnya. Tapi yang ini yang ghairu aslinya yaitu ada hal dan lau dan la'alla, ya. Nah, di sini hal juga ini merupakan adat, ya, tamani, lau juga tamani. Fahal lana min syufa'a ayasfa'u lana. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, ya. Fahal lana, apakah bagi kami orang-orang yang menolong, min syufa'a, ya, fayasfa'u, sehingga menolong kami. Fahalan, adakah bagi kami orang-orang yang menolong, ya, fayasfa'u lana, sehingga menolong kami. Di sini taman, ya, harapan, berangan-angan. Ada nggak sih yang akan menolong kami sehingga mereka itu fayasfa'u lana, sehingga mereka menolong kami. Nah, pastinya gitu. Ini ucapannya angan-angan, ya. Iya. Ya pastinya ada gitu. Nah, kemudian lau juga merupakan adat taman nih. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya bagi kami bisa kembali ke dunia, falau anna lana karratan, ya. Seandainya saya kembali ke dunia di sini, maka kami akan beriman. Ini angan-angan ucapan orang kafir ini, ya. Seandainya bagi kami bisa kembali ke dunia, maka kami akan beriman. Kemudian la'alla, di sini asyirbal qata hal may yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Di sini wahai segerombol burung kotok, siapakah yang mau meminjamkan sayapnya? Seandainya aku bisa terbang menuju orang yang aku cintai. Nah, di sini ya la'alla, ya. Susah sih, ya, di sini juga. Jadi wal istimali hadhil adawat fi tamani yunsabul mudhari al-waqi' fi jawabiha. Ya, karena menggunakan adat ini dalam tamani, maka fi'il mudhari yang jatuh setelahnya itu dinasabkan sebagai jawabnya, ya. Nah, itu apa sih at-tamani
Itu bagian daripada kalam insya yang thalabi. Itu. Jadi at-tamani sendiri kalau misal mudahnya di sini yaitu ntar dia ada 4 ya. Ada empat adat. Sebenarnya enggak yang terbatas ini ya. Kayak misal hal, lau, la'alla, di sini ada asa. Nah, jadi mungkin ntar dilihat antara untuk membedakan mana tamani dan taroji. Nah, kalau misal tamani itu sesuatu yang nggak mungkin bisa kita gapai. Ya. Kayak misal contoh, laitas sabab ya'udu yauman. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misal sesuatu itu kita bisa gapai, maka itu kita sebut dengan taroji. Nah, adapun adat yang biasa digunakan untuk taroji itu lafaz asa dan la'alla. Adapun kayak misal halau, ya tamani ya, ini angan-angan saja yang susah untuk digapai. Mungkin kesimpulannya itu. Nah, kemudian nida ya, yang terakhir dari bagian daripada insya thalabi, yaitu tolabul iqbal. Itu menuntut untuk menghadap. Ketika misal saya memanggil seseorang, hei Amir. Nah, berarti kan menuntut si Amir itu untuk menghadap saya. Biharfina ibn munaba au ad'u. Dengan menggunakan huruf naib sebagai ganti daripada lafaz ad'u. Ad'u saya memanggil kan. Ad'u saya memanggil. Ad'u Zaidan. Saya memanggil Zaid. Nah, di sini adawatuhu samaniyah. Itu alatnya ada 8. Alat untuk memanggil ada 8. Yaitu berupa ya, hamzah, ai, a, ayun, aya, wahaya, wa. Ya. Ntar teman-teman bisa dilihat di An-Nida ya, di channel saya yang Nahwu Shorof. Iya, di pembahasan nida untuk lebih detailnya. Jadi di sini hamzah dan ai, ya, di sini hamzah dan ai itu lil qarib yang menunjukkan apa sih untuk memanggil yang dekat. Adapun yang selain daripada hamzah dan ai itu untuk memanggil yang jauh. Tapi di sini waqad yang zilul bait manzilat al qarib. Tapi ya terkadang apa ya? Ya meskipun jauh tapi menempati apa ya? Kondisi yang dekat gitu, kayak misal saya mempunyai pasangan gitu kan, pasangan kita dalam jarak ya itu jauh, tapi kalau dalam hati apa ya dekat gitu loh, maka ya boleh juga gitu fayunadi bil hamzah, maka manggilnya dengan menggunakan hamzah. A Fatimah misalnya. A siapa, Eka Nurfalia, wa ai isyaratan ila annahu li shiddati istihdarihi fi dhihnil mutakallim sarakal hadir. Nah, kalau misal ai di sini ini menunjukkan apa? Dengan ai di sini itu banget hadirnya itu fi dhihnil mutakallim, berarti sangat dekat ya. Fi dhihnil mutakallim, dalam pikirannya seorang yang berucap. Sarakal hadir, ya menjadi hadir gitu ya. Dengan menggunakan ai ini. Asukan na'manil arok tayakunu bi annakum fi rab'i qalbi sukan. Nah, itu. Pokoknya ini artinya apa ya? Saya cek dulu. Di sini nggak ada ininya asukan. Bentar. Ada nggak kalau? Di sini wahai penduduk Na'man Arok. Wahai penduduk Na'man Arok. Jadi Arok di sini merupakan lembah antara Mekah dan Taif ya. Tayakunu, percayalah kalian bi andakum, bahwa kalian itu fi rab'i qalbi sukan, yaitu bahwa kalian itu berada pada tempat hatiku. Masya Allah ya. Wahai penduduk Na'man Arok, percayalah kalian bahwa kalian itu berada pada tempat hatiku. Udah sangat dekat ya. Waqad yang zilul qarib manzilatal ba'id, dan terkadang juga meskipun jaraknya dekat tapi terasa jauh ya.
sama musuh lah ya. Maka fayunadi bi ahadil huruf al mawdu'ah lahu isyaratan ila anal mudada adi bisya'ni rafi'ul martabah, yaitu menggunakan adat-adat yang selain pada hamzah dan ay tadi ya. Aya maulai wa anta ma'ahu. Iya. Mungkin itu untuk durusul balaghah kali ini, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.